Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meneruskan kajian kita kitab Sirul Asrar. Sebelumnya terlebih dahulu seperti biasa kita hadiahkan Fatihah untuk guru-guru kita, orang-orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, khususnya guru-guru kita, para wali Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat, khususnya lagi pengarang daripada kitab Sirul Asrar ala hadhihi niyah wa ridallah wa li syafa'ati Rasulillah wali karamatul awliya wali ma'unnatul ulama. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ihdina siratal mustaqim siratal ladzina khairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innal awliya lil khawas mursaluna la lil awam. Fa innal awliya, maka sesungguhnya para wali, kekasih-kekasih Allah, mursaluna, mereka diutus, lil khawasi, bagi orang yang khusus, bagi orang yang khawas, lalil awami, tiada bagi orang yang awam. Farqon, untuk membedakan bainan nabi wal wali, antara nabi dan wali. Fa'inan nabi, maka sesungguhnya nabi mursaluna, diutus, ilal awami, bagi orang yang awam, wal khawasi, dan khawas, jami'an, seluruhnya. Mustaqilan, menyendiri binafsihi, dengan sendirinya. Wal wali mursyidun yursalu lil khawas, dan sedangkan para wali yang mursyid, mereka diutus lil khawasi, bagi orang yang khusus, faqat saja, ghaira mustaqillin, tiada menyendiri binafsihi, dengan sendirinya. Fa innahu, maka sesungguhnya ialah sa'ah, tiada mencatut illa bi mutaba'atin nabi, terkecuali dengan mengikuti nabi, hatta lawidda'a, sehingga mengaku al istiqlala, ya, menyendiri, kafara maka kafir. Jadi seterusnya iko bisiko fa innal auliya lil khawas mursaluna la lil awam. Nah, itu yang terjadi. Jadi seharusnya para wali itu, makanya jangan heran ketika ada kajian-kajian tentang ilmu ma'rifatullah, kajian-kajian tauhid yang dalam, itu tidak ada basing-basing, tidak ada sembarangan orang tuh ngasih ilmu. Karena sekali dikatakan fa innal auliya mursaluna lil khawas la lil awam. Karena para wali itu ketika membahas tentang ilmu kemakrifatan yang luas, itu tidak sembarangan kepada seseorang. Dia khusus masuk di situ apa? Yaitu khusus apa? Khususnya itu dilihat dulu dari jamaah. Jamaah ini sudah menguasai ilmu seperti ilmu fikih matang belum? Lalu basing. Khususnya yang dulu pernah saya sampaikan, ini banyak sekali laporan dari khususnya orang-orang seberang situ. Ya mohon maaf. Jadi bukan berarti tidak baik ngaji, tapi orang ini langsung mengaji tingkat tinggi. Dia mengkaji tentang ilmu ma'rifatullah, sedangkan ilmu seperti ilmu tauhidnya itu belum beres.
Makanya jangan heran ketika dia itu mengkaji ilmu tauhid yang dalam, ilmu ma'rifatullah yang dalam, akhirnya apa? Akhirnya dia ngambil yang enak-enak. Dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang syariat atau yang fikih. Banyak contoh, banyak itu laporan. Dulu sebelum dia ngaji dia itu rajin bekerja, ngurus keluarga, tapi setelah dia ngaji ya mohon maaf sampai malam, bahkan sampai pagi, sehingga besoknya tidak ada bekerja lagi. Ini banyak laporan. Khususnya kok seberang juga banyak seberang juga. Karena apa kata? Ini sampai dengan dikatakan oleh para ulama, mengejar satu ilmu tapi meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Ini. Sudah itu banyak orang yang sudah ngaji tingkatan tinggi, tingkatan ilmu ma'rifatullah, banyak sudah mengkaji ilmu tauhid yang tinggi, sudah mengkaji ilmu ma'rifatullah yang tinggi, tapi secara fikih wudhunya belum benar, sholatnya belum benar. Padahal, nah yang dikatakan kaidah awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama mengenal Allah adalah salahnya fikih tadi itu. Diawali dengan fikih. Karena apa? Karena yang sering saya sampaikan, kita itu tidak dilepas dari dua unsur, ada jasmani, ada rohani. Jasmani didahulukan, karena terdahulukannya fikihnya sudah benar belum. Jangan langsung mengkaji ilmu yang tinggi, ilmu hati, tetapi ilmu secara zahir tidak dibenahi. Makanya banyak orang yang mengkaji ilmu tauhid, mohon maaf, banyak orang yang mengkaji ilmu tauhid, orang yang mengkaji ilmu ma'rifatullah, tapi masalah wudhu ini belum benar, masalah toharannya belum benar. Ini salah satu kekurangan. Ini banyak terjadi. Ini sama dengan apa? Mengikuti perintah Allah yang satu, tetapi meninggalkan perintah Allah yang lain. Satu. Jadi lagi apa akhirnya akan meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Salah satunya apa? Akan meninggalkan sholat. Karena apa? Yang penting qalbu, bukan itu. Yang penting aja apa? Yang penting sholat. Padahal kaidahnya inna sholat tatanha anil fahsya'i wal munkar itu apa? Sesungguhnya sholat itu dari Allah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu bagaimana? Ditinjau dulu dari fikihnya dulu. Fikihnya sudah benar atau belum? Kalau fikihnya itu sudah benar, baru masuk ke situ. Makanya salah satu seandainya di Indonesia, khususnya Indonesia, orangnya itu betul-betul sudah menegakkan agama, sudah menegakkan sholat secara benar, bukan amil sholat, tapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Karena di dalam Al-Quran itu aqimus sholat, tegakkan sholat, bukan amil sholat. Kalau kita kembali ke situ, pertama secara fikihnya sudah benar, macam mana cara wudhu sudah benar, macam mana sholat itu sudah benar, itu lagi sudah itu ditambahi dengan ilmu ma'rifatullah, ditambahi dengan ilmu tauhid yang benar, sehingga tidak menyekutukan Allah secara zahir maupun batin. Ini yang dikatakan lagi aqimus shalah. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sudah aqimus shalah, betul-betul menegakkan sholat, tidak ada lagi dunia itu penuh dengan caci makian, tidak ada lagi yang dikatakan adu domba, tidak ada lagi. Karena apa? Karena di dalam sholat itu sudah diajarkan. Pertama, ketika takbiratul ihram, apa yang dibaca? Allahu Akbar. Cuman Allah yang dibesarkan. Sudah itu lagi kalau kita kembali ke doa itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ayo, hidup itu tidak punya. Hidup baik itu tidak punya. Apa yang kita sombongkan? Jadi dari sholat itu sudah dicontohkan, gitu. Sudah dicontohkan bahwa pertama ketika kita takbiratul ihram itu yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Yang kita besarkan hanya Allah, bukan siapa-siapa. Tapi kita enggak. Tadi sholatnya. Makanya jangan heran ketika orang sholat tetapi kemaksiatan masih jalan. Orang sholat tetapi cacian makian masih jalan. Orang sholat tetapi hujatan sana kemari, saling menjatuhkan, juga terjadi. Karena apa? Karena tidak aqimus sholat. Apa yang disombongkan? Kita hidup tidak punya. Inna sholati wa nusuki
wa mahyaya, coba lah, wa mamati, apalagi mati, hidup ya kita tidak bunuh. Kalau hidup tidak bunuh, apa yang kita sombongkan? Jadi makanya kita itu seharusnya apa? Kita kan tidak kadang-kadang dengan ilmu kita, dengan sholat kita kok, kita ingin dipuji orang, kita disanjung orang. Apa inginnya? Inginnya setelah ngaji ma'rifatullah dipuji-puji orang, jadi orang yang soleh. Padahal tadi kaidah kata saya ini, banyak orang yang mengkaji ilmu hakikat, banyak orang yang mengkaji ilmu tauhid, banyak orang yang mengkaji ilmu ma'rifatullah yang tingkat tinggi, tetapi masalah wudhu belum benar, masalah sholat belum benar, masalah taharahnya belum benar. Ini sudah masuk seleksi. Jadi saya tuh sering apa sih? Sering berlapangan lah, nengok perlakuan orang-orang. Bahkan kita tuh ya mohon maaf. Banyak ini tuh yang apa? Banyak orang yang hafal Al-Quran, ya mohon maaf. Banyak yang orang hafal Al-Quran, tapi masalah wudhu belum benar. Masalah taharah belum benar. Mana ini najis, mana itu yang tidak najis. Atau contoh banyak orang dulu setelah wudhu dari masjid nih, kebetulan tempat wudhunya itu jauh. Tempat wudhunya di luar masjid. Jadi wudhunya di luar. Nah masuk ke masjid tak pakai sandal. Padahal lewat tanah. Tanah itu kadang-kadang becek. Tanah itu mungkin lah dia kering mungkin. Tapi kaki kita tadi loh, kita kan baru wudhu basah. Ini salah satu ilmu yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh jamaah-jamaah kita di situ. Dia sibuk karena kini kan mencari kepiralan, mencari ketenaran. Zaman sekarang yang digaji ilmu ma'rifatullah, tapi tidak nengok kondisi jamaah. Apakah kondisi jamaah sudah mampu menghadapi ilmu seperti ini atau belum? Padahal jamaah ini masih memerlukan ilmu fikih, masih memerlukan ilmu syariat. Kok langsung mencolok ilmu yang tinggi? Ini banyak terjadi. Hanya banyak ketimpangan. Dulunya dia itu rajin kerja, tapi gara-gara ngaji itu malas, akhirnya bertawakalnya macam mana? ini salah satu kekurangan tempat kita ini, salah satu itu. Padahal di situ dikatakan fa'innal auliya lil khawas mursaluna lalil awam. Para wali itu diutus untuk orang yang khusus, ya, bukan untuk orang yang awam. Kalau orang awam ya sudah tipis kita itu. Jangan bilang ngaku jadi wali. Itu kadang-kadang macam itu gitu. Ngaji kitab yang tinggi supaya apa? Supaya menjadi wali. Kalau sudah mantap baru. Makanya di situ beda dengan Nabi. Nabi itu diutus untuk orang yang awam dan untuk orang yang khusus. Ini dalil. Dari apa? Nabi juga mengajarkan ilmu ma'rifatullah. Karena tanpa ilmu tauhid, tanpa ilmu ma'rifatullah, orang itu tidak akan sampai ke maqam ikhlas, tidak akan sampai ke sholat itu berat, bukannya ringan. Nah jelas ayatnya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu langsung Allah Ta'ala mengatakan. Selalu kami minta apa? Wasta'inu bisabri, dengan kesabaran. Sholat. Apa? Karena apa? Karena sholat itu wa innaha lakabiratun. Itu Allah Ta'ala yang berfirman. Sesungguhnya sholat itu berat, terkecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, salah satu untuk mencapai ilmu yang khusyuk apa? Ya ilmu hakikat. Tetapi terlebih dahulu apa? Dipenuhilah ilmu fikihnya. Sudah benarkah cara wudhunya? Sudah benarkah cara sholatnya? Baru benahi secara tauhidnya, cara qalbu. Nah, makanya di situ dikatakan oleh Syekh, fa innal auliya lil khawas mursaluna lalil awam. Sesungguhnya para wali itu diutus untuk orang yang khusus, bukan orang yang awam. Kok banyak terjadi lah. Banyak terjadi, ya mohon maaf. Akhirnya apa? Akhirnya perlakuan ulama, pakaian ulama,
Tapi secara zahir perlakuan fikihnya belum benar. Banyak kok orang-orang yang macam itu. Masalah ini loh yang sering saya temukan tuh masalah suci, masalah kesucian. Masalah kesucian keseharian. Satu contoh, banyak orang yang dari dalam WC, ternyata di dalam WC itu mungkin mohon maaf pipis, kencing, tapi begitu beliau itu keluar dari WC tidak mencuci lagi kaki. Ini banyak terjadi. Keluar dari WC tanpa mencuci kaki. Padahal ketika dia di dalam WC itu dia itu membawa najis. Jangan disepelekan masalah kencing. Bahkan Nabi menyebutkan sesuatu yang sepele ini menjadikan penyebab orang itu banyak disiksa di dalam kubur. Apa masalah kencing? Berarti apa? Sangat penting sekali masalah taharah. Dahulukan itu. Baru lagi sampai inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sejujurnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu diawali dengan ilmu fikih dulu. Jadi ya salah satu makanya ketika saya menerangkan itu tidak langsung secara yang dalam-dalam enggak. Apa yang ada kitabnya lah. Agak saya ambilkan sedikit-sedikit yang sedikit-sedikit saya ketahui, yaitu salah satu. Jangan sampai kita itu mengerjakan perintah Allah yang satu tetapi meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain. Mengejar perintah Allah yang satu tetapi meninggalkan perintah-perintah Allah yang banyak. Salah satu itu tadi perkara-perkara fikih, perkara-perkara syariat, hubungannya kepada hablum minan nas macam mana. Ini salah satu itu. Sedikit lagi terakhir. Badan kok, suara masih apa? Masih belum normal. Wa innama syubbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ummati kepada ulama umatnya ka'anbiya Bani Israel seperti nabinya Bani Israel li'annahum kanu muttabi'ina li syariatil mursal, karena mereka ulama-ulama Rasulullah tadi, ummati tadi. Jadi ulamanya umatnya Nabi Muhammad ini derajatnya itu diumpamakan seperti para nabi Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Wa annahum kanu muttabi'ina li syariatil mursal, karena mereka mengikuti syariatnya nabi yang diutus, wahwa adalah Musa alaihi salatu wassalam. Lakinna ulama'uhum, akan tetapi ulama-ulama mereka kanu adalah mereka yujaddidunaha, memperbaharunya, wa yu'akkiduna ahkamiha, dan menguatkan hukum-hukumnya min khairi idyani, dari tanpa mendatangkan di syariatin ukhra, dengan syariat-syariat yang lain. Malam besok dulu lah. Kurang apa? Belum apa? Suara kok belum tembus. belum apa nih? Ya, ada lagi tuh. Fakata ulama ahli ummah minal auliya yursal minal khawas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.